Like, comment, and subscribe. Boleh dong? Gue minta sebelum kita masuk ke dalam cerita. Boleh ya? Gue minta jempolnya diklik. Ini adalah salah satu cerita tentang pelakor, dimana pelakornya ini tersadarkan karena laki-lakinya juga tersadarkan. Ini versi perempuannya ya. Anggaplah namanya Nita. Si Nita ini sudah 4 hampir 5 tahun menjadi simpanannya Roni. Roni ini adalah salah satu kepala cabang yang ada di kantornya. Roni dan Nita ini tuh ketemunya itu dari kantor ini juga. Mereka itu ketemunya saat interview. Sebenarnya itu bukan interview kerja, kayak anak magang. Jadi si Nita ini sempat magang di kantornya Roni, tempat kerjanya Roni, magang sekolah gitu, dan dia keterima. Ternyata kerjanya si Nita ini bagus, dan bosnya si Roni ini nih bilang kalau si Nita ini bagus. Ketika dia udah lulus, nanti boleh nih kita rekrut, kita terima dia beneran kerja di sini. Si Roni ini nih gak langsung jadi kepala ya, gak langsung jadi manajer. Dia waktu ngerekrut si Anita ini, dia admin sekaligus HRD ngerangkap gitulah. Sampai Anita lulus dan bekerja sekarang, Roni jadi kepala cabang nih sekarang. Dan bahagia banget kan mereka. Kira-kira itu udah berjalan 6 tahun yang lalu. Dan hubungan mereka ini sudah sekitar 4-5 tahunan. Makmur banget kayaknya mereka kerja di sana, nggak pindah-pindah. Si Roni juga nyaman dengan posisinya kepala cabang sekarang. Dan si Nitanya juga makin kesini semakin dekat sama Roni, dan karirnya juga kayaknya semakin bagus. Malah digadang-gadang si Nita ini nanti bakal menggantikan si Roni karena kinerjanya, karena kedekatan mereka, si Roni dan Nita. Roni itu banyak banget bagi hal-hal pelajaran hidup, pelajaran cinta juga. Makanya mereka sampai selingkuh. Tapi yang pastinya pelajaran bisnis. Makanya si Nita itu pesat berkembang dan digadang-gadang bakal jadi kepala cabang selanjutnya. Hubungan mereka yang udah hampir 5 tahun itu pastinya ada pasang surutnya. Entah itu kayak hampir ketahuan istrinya, ketahuan teman-teman kantornya. Tapi kayaknya memang ya, teman-teman sekantor mereka tuh kayak udah pada tahu hubungan mereka. Cuman mereka kayak masa bodoh deh. Yang penting gak ganggu hubungan gue, gak ganggu kerjaan gue, gak bikin gue keseret-seret dalam masalah mereka, ya biarin aja. Mereka tuh kayak diem aja ketika istri Ron datang ke kantor. Kayak ya tau lah kode-kodean sama anak-anak kantor istrinya. Selingkuhannya di sana. Gitu. Sudah pada tahu sekantor, cuma mereka tuh kayak diem karena ya biarin deh. Akhirnya si Roni ini nih kayak pindah ke cabang lain, tetap di kota yang sama. Dia kayak
ngebina satu kantor baru gitu, buka cabang. Dan si Nita ini langsung megang cabang yang dia tempatin sekarang. Dia langsung gantiin Roni jadi kepala cabang. Karir yang sangat fantastis. Itu pastinya gak lepas dari campur tangannya Roni. Hubungan mereka itu tuh berakhir karena apa? Karena Roninya tuh kayak tersadar kalau bukanlah hubungan yang baik, tindakan yang benar. Dia tersadarnya itu karena dia udah pisah dari si Nita. Mereka gak sama-sama lagi dalam satu kantor. Bahkan si Roni itu sering jemput Nita di rumahnya dan pulangnya bareng, berangkat bareng, dengan alasan ya serumah. Dan istrinya kayak udah kenal aja sama si Nita dan gak ada naruh curiga. Bisa banget kan mereka nutupin bertahun-tahun itu. Nitanya juga dengan rela melepaskan Roni karena dia berpikir ya udahlah, udah cukup lah hubungan gelapnya. Karena memang hubungan Nita sama Roni itu gak sehat. Selingkuh itu gak ada yang sehat kan. Dan Nita itu tuh kayak terlepas dari beban belenggu dia selama ini. Kayak dia pacaran sama Roni itu harus diam-diam, gak boleh ngupload story, harus dikelabui dengan jadwal kantor. Ya curi-curi waktu lah. Gak ada yang enak memang jadi selingkuhan itu, selainnya karena duitnya, karirnya yang terbantu. Kalau untuk waktu dan perhatian sebenarnya itu tuh bullshit semua. Semuanya itu gak ada yang asli, karena semuanya itu bakal sementara. Mereka pergi jalan-jalan gak bisa gandengan tangan, gak ada kemesraan yang bisa mereka tunjukin di hadapan umum. Itu tuh nyiksa banget buat kaum cewek, apalagi si Nita. Cuma Nita sadar, ya dia cinta, ya dia harus jalanin kayak gitu. Dan dia melepaskan Roni itu, dia bersyukur akan hal itu. Dia juga gak ada hal yang dia pikirin lagi. Walaupun si Roni beberapa bulan setelah mereka mengakhiri hubungan perselingkuhan itu masih menghubungi dia, kayak sok-sok nyariin cowok yang baik buat si Nita. Hubungan mereka itu lama dan berakhirnya juga baik-baik. Perselingkuhan diakhiri dengan baik-baik itu gimana ya? Makanya mereka tuh kayak masih sering kontak, tapi udah saling gak ada rasa karena mereka udah kayak sadar Nitanya juga harus move on dengan laki-laki lain dan berfokus pada karir. Dan dia juga harus serius sekarang mencari pasangan, bukan cuma buat mainan. Dan si Roninya juga harus fokus sama keluarganya. Istrinya juga dikabarkan sedang hamil lagi anak ketiga. Walaupun kehamilan itu tuh bukan menandakan suatu hubungan itu harmonis ya, tapi seenggaknya si Roni mau nunjukin itikat baiknya biar bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga, fokus dengan keluarga. Itu si Roni. Perselingkuhan itu gak ada yang sehat, gak ada yang baik, gak ada yang benar. Ingat, gak ada toleransi buat selingkuhan. Perasaan Nita, pengalaman Nita menjadi selingkuhan itu tuh banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran di sana. Kalau gak ada yang enak jadi selingkuhan, karena lo gak bisa senang-senang dengan pasangan lo bebas 24 jam, gak bisa lo sama-sama, gak bisa bebas ini itu sekehendak maunya, gak bisa. Itulah salah satu cerita perselingkuhan yang bisa gue ceritain. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebelum kalian meninggalkan channel gue. Oke? Sekian dari gue, Rika. Bye-bye.